Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Gajah Tunggal ya. Salah satu saham yang terkenal ya ini karena dimiliki oleh Bapak Lo Keng Hong ya. Dan beritanya hari ini atau kemarin ya, itu Pak Lo Keng Hong sudah menjual semua sahamnya di Gajah Tunggal. Jadi kepemilikan Pak Lo Keng Hong sudah nol ya di Gajah Tunggal. Ini kira-kira secara prospek bagaimana? Apakah kita masih bisa hold saham Gajah Tunggal ataukah kita uh, jual saja? Nah, nanti kita bahas di video kali ini ya teman-teman. Kalau kita lihat secara teknikal nih Gajah Tunggal ini memang sudah naik cukup tinggi ya teman-teman. Kemudian di tanggal berapa ini naik tinggi nih? Di tanggal 4 Juli 2023 naik tinggi dari 800 ke 1400. Terus kemudian hari ini udah turun di 920 ya. Harga terendahnya di sini 900 ya. Nah, berarti ini Pak Lokeng mungkin jualnya dari sini ya teman-teman. Dari sini udah mulai dijual nih. Saat sahamnya naik tinggi ini udah mulai dijual. Sekarang 920 ya. Kalau secara Bollinger ini bagus nih teman-teman. Ini udah potensi naiknya cukup cukup lumayan ini ya. Tapi kalau kita lihat secara stokastik, coba stokastik juga lumayan, ada potensi untuk naik. MACD juga sudah mulai ada pembalikan, ada perlawanan. Osilatornya bagus ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ini lumayan ya untuk bisa dipertimbangkan ya. Kita lihat daily-nya baru naik sekitar berapa persen nih ya. Ini 2%, kemudian turun 1%, setengah persen, naik lagi. Jadi masih berpotensi naik. Laba bersihnya tumbuh ya, menanjak 662% dari episode tahun lalu. Rugi 63 miliar ya, sekarang 359 miliar. Sehingga EPS-nya juga naik. Nanti kita lihat harga terendah kemarin di 910 ya. Teman-teman bisa antri buy di situ teman-teman di 910, 915. Support kuatnya ini ya 900, asal masih di atas 900 masih bagus. Tapi kalau 900 tembus nanti teman-teman tunggu lagi di bawah ya. Nah, ini sell ya karena di bawah MA10 ya. MA5 ya, di bawah MA5 ya 920, ini 916. Tapi masih trennya masih bagus karena di atas MA100. Target terdekat di 930 sampai 956. RSI stokastik buy masih di sell. Nah, ini bisa dipertimbangkan untuk buy ini teman-teman. GJTL ya. Tapi belinya secara bertahap. Nah, ini target price-nya 18 Januari 2016 di 860 ini harus terlampaui ya. Ini udah membentuk chart baru ya ini ya. Target terdekatnya di mana ini? Di sini ya. Di 1000 ya. Teman-teman 1050 ya. Target terdekatnya.
Kalau kita lihat broker summary-nya apa nih? Yang masuk CCAO BK ya. Yang keluar CP, YP, AO. AO itu berapa nih selisihnya? Oh, tetap net sell ya. Yang paling banyak CC ini ya. 26.000 dikurangi 10.000 ya, 16.000 masuk ya. Kita lihat secara ini ya, gambaran umum GJTL. Ini profilnya sekarang kita lihat. Pemiliknya ya ini udah berubah ya. Pak Lokeng Hong udah nggak ada ya di sini ya. Dulu IPO-nya itu 5.500 ya. IPO price-nya. Mungkin pernah stock split juga. Nanti kita cek. Masyarakat 40%. IPS-nya naik ya. 206. Sebelumnya 2022 itu IPS-nya minus ya. Dividennya ada 10. Net profit 359. Equity 7,5 triliun, cash flow-nya 153 miliar. Dividen yield di sini belum ada. Padahal di sini ada. Ini 2020. Jadi 2021, 2022 enggak ada dividen ya. Tapi kalau secara net profit ada, terus tumbuh, ini juga lumayan bagus ya. Ada stock split nggak? Oh, belum ada stock split ya. Berarti ini turun nih dari harga IPO ya. Coba kita lihat. Ini fluktuatif banget teman-teman. Saham GJTL nih ya. Sempat di harga 244, bayangkan. Kalau teman-teman beli GJTL saat krisis ini 244 itu ya. Sekarang sudah 920 dibagi 244. Ini sudah 3,7 kali lipatnya ya. Jadi kalau teman-teman punya 100 juta atau 1 miliar, sekarang sudah 3,7 miliar ya. 1 miliar masuk di GJTL tahun 2020. Tapi kalau teman-teman beli saat IPO ya masih rugi mungkin ya. Coba IPO-nya berapa nih di sini? IPO-nya tahun berapa nih? IPO-nya di 400. Ya 325 ya. Tapi ini kok oh ini 500 nih ya. Coba kita cek ya. Harga IPO GJTL. Harga penawaran 5.500. Stock split ada nggak coba? Stock split GJTL. Wah, ada nih teman-teman. Stock split ya, GJTL itu ada stock split. Nih ya, stock splitnya ya tahun 91, 1:11, 1:8, 1:2, 1:2, 1:1.
Ya, berarti sudah pernah stock split terakhir 2007 ya, makanya di RTI nggak masuk ya. Ini produksinya apa? Ini produksi ban ya, terbesar di Asia Tenggara ini ya. Nah, apakah masih menarik ya? Ya, kalau kita lihat seorang investor kenamaan itu menjual sahamnya mungkin ya bisa jadi itu isu kurang bagus ya teman-teman. Berarti apakah beliau menganggap bahwa GJTL ini ke depannya masih kurang apa ya, kurang prospek atau ada saham lain yang lebih prospek yang dia bidik ya. Jadi itu. Tapi kalau secara fundamental terus misalnya teknikal juga ini GJTL ini cukup bagus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk mungkin lihat transaksi hari ini ya, apakah hari ini sentimennya negatif. Kalau sentimennya negatif, teman-teman tunggu di bawah dulu ya. Kalau misalnya nanti saat pantulan baru teman-teman masuk ya. Pak Lokeng itu menjual 176 juta lembar sahamnya ya, atau 5%-nya. Coba kita lihat stock split ya. Nah, ini masuk di RT apa? bisnis.com ya. Ya, saham 180 juta lembar. Nah, inilah teman-teman kalau teman-teman lihat ya suatu saham yang naiknya tinggi itu teman-teman wajib hati-hati ya. Jadi seperti ini. Hampir sama ini ya. Dengan BCA kemarin ya. BCA itu sempat naik sampai 10.000 ya, tapi ternyata ketika sudah 10.000 pemilik saham besarnya itu menjual berapa lembar, berapa 1 juta lembar sahamnya kayak gitu ya. Nah, GJTL ini juga seperti ini teman-teman. Ini kan naik tinggi nih dari 800-an kemudian ke 1.340. Ini kalau teman-teman ikut-ikutan masuk di sini ya habis ya. Sekarang tinggal 920. Jadi itu pelajarannya yang bisa kita ambil ya. Jadi setiap ada berita kita harus mensikapinya secara hati-hati ya. Paling enggak kira-kira maksudnya apa ya? Apakah ada berita, apakah ada sesuatu di balik berita itu? Nah, kita harus berhati-hati. Oke, itu dulu teman-teman ya. Secara fundamental GJTL masih bagus, kemudian secara teknikal juga dia sudah turun cukup dalam. Jadi kalau teman-teman mau masuk ini kesempatan, cuman masuknya harus secara bertahap ya, jangan all in ya, karena nanti kalau misalnya dibawa turun lagi kita masih ada dana lagi. Nah, nanti ketika mantul sedikit ya 5%, 10% ini udah lumayan ini. Kalau sampai 1.000 kan sudah hampir 10% ya GJTL. Ini cukup potensi cuannya cukup bagus. Apalagi PBV-nya juga masih rendah ya 0,43. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.